karet chamber truk bocor atau diaphragm truk bocor, maka yang terjadi truk akan kehabisan angin dan tidak bisa bergerak sebelum ada perbaikan. Karena chamber brake model seperti ini akan bekerja otomatis ketika truk tersebut kehabisan angin, sehingga truk akan berhenti sendirinya dengan secara perlahan walaupun di jalan turunan, dan bisa mengurangi dirinya sendiri dari resiko bahaya yang ada di depannya. Berbeda halnya truk sistem pengereman menggunakan minyak rem. Ketika truk tersebut kehabisan angin di jalan turunan atau kehabisan minyak rem, maka berpotensi truk tersebut akan berjalan lebih kencang di jalan turunan dan akan berhenti sendirinya setelah menerima tumpuan dari depan. Truk tersebut bisa saja berhenti sebelum menerima tumpuan dan benturan dari depan dengan cara si pengemudi menarik handbrake atau rem tangan. Truk sistem pengereman menggunakan chamber brake dan minyak rem, kira-kira yang mana lebih unggul? Tulis di kolom komentar ya. Cara membuka dan mengganti karet chamber truk yang bocor. Sebelum lanjut ke videonya, maka saya juga butuh support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berikut video dan simak sampai akhir. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau sharing sedikit tentang cara membuka dan mengganti karet chamber yang bocor atau diaphragm yang bocor. Dan di sini ada dua karetnya, ini bagian atas dan ini bagian bawah. Nanti kita akan buka setelah safety-nya semua terpasang. Untuk teman-teman yang belum terbiasa membuka, jika membuka harus hati-hati karena di sini ada spring yang besar yang aktif. Sebelum membuka, pasang dulu safety-nya. Di sini ada ball nut, kita masukkan. Dan di sini sudah disiapkan alat safety-nya, ball nut. Ini nanti kita pasang di sini, kemudian baru dibuka klemnya. Dan di sini ada spring besar yang aktif. Jangan buka klem tanpa memasang ball nut sebagai safety-nya. Bayangkan spring ini bisa menahan truk yang muatan 20 ton hingga 50 ton pada saat anginnya habis di turunan. Jika ingin membuka, pasang ball nut safety-nya atau dijepit seperti ini. Rem chamber seperti ini membuka klem tanpa memasang ball nut safety-nya ataupun menjepit seperti ini itu sangat berbahaya teman-teman, dan penutupnya itu bisa saja terbang dan mengenai pada orang-orang yang dekat. Bayangkan jika membuka dan mengganti karet chamber yang bocor atau diaphragm yang bocor dengan cara ini, itu sangat berbahaya. Untuk teman-teman pemula, lebih baik buka ball nutnya dan chambernya diturunkan, nanti dibawa baru pasang ball nut safety-nya ataupun dijepit. Berbeda dengan mekanik senior, dan dia sudah tahu dan dia akan memasukkan ball nut safety di sini. Setelah itu baru dia buka klem kiri kanan. Bayangkan spring yang ada di dalam chamber ini kekuatannya kencang teman-teman. Jika membuka tanpa safety, maka penutup ini akan terbang mengenai muka dan kepala bisa hancur teman-teman. Bayangkan spring chamber ini, truk ini muatan 20 ton hingga 50 ton. Ketika truk ini kehabisan angin, spring yang ada di dalam chamber ini masih bisa menahan truk muatan 20 ton hingga 50 ton teman-teman. Jadi spring chamber di dalam ini dia akan bekerja otomatis ketika truk ini kehabisan angin. Oke teman-teman, dan sekarang kita langsung buka dan mengganti karet chambernya yang bocor 2 biji tadi atau diaphragm yang bocor. Dan sekarang kita masukkan dulu ball nutnya sebagai safety agar penutupnya nanti ini tidak terbang pada saat dibuka klemnya. Dan pastikan ball nutnya ini terkait benar-benar di dalam ya teman-teman.
Jika sudah merasa terkait, kemudian masukkan washer dan nutnya teman-teman. Setelah nutnya terpasang, kemudian kencangkan sekuat mungkin ya teman-teman. Jika sudah merasa kencang, kemudian ditambah jepit lagi agar lebih aman pada saat membuka klemnya teman-teman. Di sini kita sudah siapkan karet chamber yang baru, ada 2 biji atau diaphragm. Ini nomornya 30 teman-teman, dua-duanya. Dan satu lagi kita buka dulu, nanti kita lihat seperti apa kondisi karetnya. Chambernya kita sudah buka dan kita keluarkan karet chambernya atau diaphragm, dan seperti ini kondisi karetnya bocor, dan nanti kita langsung ganti yang baru teman-teman. Dan kita sambil cek dulu springnya, siapa tahu ada yang patah. Dan kita sudah cek, ternyata springnya tidak ada yang patah teman-teman, dan kita langsung pasang karet chambernya. Nut klem ini usahakan didobel ya teman-teman, karena kekuatan chamber ini tekanannya kencang. Jadi kalau nutnya dol satu, masih ada yang satu bisa nahan. Ball nut klem sudah kita kencangkan satu, dan kita lanjut lagi pasang karetnya yang satunya lagi teman-teman. Kita dorong dulu sapnya keluar menggunakan penjepit ini agar sapnya keluar, supaya nanti pada saat kita pasang karetnya agak lebih mudah untuk memasang teman-teman. Dan kemudian nanti kita jepit menggunakan tang jepit agar sapnya itu tidak terlalu kembali teman-teman. Dan sekarang kita pasang karet yang baru, dan sambil kita lihat nomornya. Itu tadi nomornya T30, dan kita langsung pasang, kemudian kita ambil penutupnya. Ini dia penutupnya teman-teman, yang sangat berbahaya. Di dalamnya itu ada spring yang besar.
Sekarang springnya itu sudah dikunci menggunakan ball nut safety-nya, sehingga lebih mudah untuk memasang klemnya teman-teman. Kalau ball nut kunci spring tidak dipasang, maka klem agak susah dipasang teman-teman. Jadi kalau ball nut sudah terpasang, jangan lupa dipukul-pukul pinggirnya klem agar ball nut itu kencang dengan sempurna. Dan sekarang kita buka ball nut safety pengunci springnya. Sekarang kita keluarkan dari penjepit ini karena sudah aman, klemnya sudah kencang dua-duanya. Dan setelah ini kita tes dulu chambernya ini apakah karetnya masih bocor atau tidak. Kita tes di kompresor. Kita hidupin dulu kompresornya untuk mengisi tabungnya ya teman-teman. Sekarang kita tes chambernya menggunakan angin kompresor. Perhatikan sapnya. Alhamdulillah teman-teman, tidak ada yang bocor lagi dan berfungsi dengan normal. Oke teman-teman, itu dulu video untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.